Marcelino debut dengan klub barunya. I'm so speed cemooh Lionel Messi. Bellingham dituding hina Greenwood. Musim debut Mason Mount di Manchester United benar-benar mengecewakan. Namun, cederanya telah membuatnya terus berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya lagi. Meski begitu, manajer Erik ten Hag tetap mengakui kalau Mount adalah pemain yang bagus untuk skuadnya, yang ia berikan dukungan agar dia segera kembali ke performa terbaiknya. Dia kesulitan sejak laga kedua musim ini. Dia kembali bermain untuk sementara waktu lalu cedera lagi. Jelas itu tidak bagus. Itu membuatnya sangat frustasi dan saya bersimpati kepadanya. Saya ingin memberikan dukungan kepadanya karena dia punya ekspektasi tinggi dan saya pun demikian. Menurut The Athletic, Bayern Munchen sempat mempertimbangkan untuk merekrut Mudryk dari Chelsea menyusul cedera lutut serius yang dialami Coman, yang membuat The Rotten kekurangan pemain di sektor sayap, tetapi klub Bundesliga itu memutuskan untuk mendatangkan Ryan Zaragoza dari Granada. Bergabung dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan di akhir musim, seperti yang telah disepakati sebelumnya, Mudryk mengalami kesulitan sejak bergabung dengan Chelsea dari Shakhtar Donetsk seharga 80 juta euro pada Januari 2023. Pemain internasional Ukraina tersebut hanya mencetak 4 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan di Stamford Bridge. Terlebih lagi, dia terkadang juga kesulitan untuk mendapatkan tempat di starting line-up asuhan Mauro Pochettino. Marcelino Ferdinand akhirnya mendapatkan menit bermain di Pro League Belgia 2023-2024 saat MKSK Dezi memetik kemenangan 1-0 atas tuan rumah klub Brugge 2. Marcelino Ferdinand sebelumnya memanaskan bangku cadangan Dezi sebanyak 2 kali selepas pulih dari cedera di awal musim, setelah tampil bersama timnas senior di Piala Asia 2023. Pelatih Hans Sommer memasukkan nama Marcelino ke dalam daftar pemain cadangan. Pemain berusia 19 tahun itu kemudian masuk dan bermain 11 menit. Menurut Gazzetta dello Sport, AC Milan sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak Mike Maignan dengan kontraknya saat ini akan habis pada tahun 2026. Laporan tersebut menyatakan bahwa kiper berusia 28 tahun ini ingin menaikkan gajinya dan akan membuat Rossoneri memberikan paket yang mirip dengan Rafael Leão, yang dilaporkan mendapatkan gaji 7 juta per tahun. Inter Miami belum memenangkan satu pertandingan pun menderita kekalahan melawan FC Dallas, Al Hilal dan Al Nassr, serta bermain imbang tanpa gol dengan El Salvador. Dan mereka sedang mencari kemenangan pertama, dan Messi tidak dapat memberikannya ketika dia mampu bermain 7 menit dari bangku cadangan dalam pertandingan terakhir mereka. ISO Speed termasuk di antara mereka yang menghadiri kontes di Arab Saudi yang disebut sebagai Last Dance antara Messi dan rival abadinya Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Argentina tersebut masuk di babak kedua sementara Ronaldo absen karena cedera. Speed meneriakkan ejekan kepada Messi saat ia berjalan di pinggir lapangan. Dia meneriakkan Ronaldo lebih baik ke arah pemenang Piala Dunia itu sambil juga mencemoohnya dengan keras. Manchester United sukses meraih kemenangan 4-3 atas Wolverhampton pada lanjutan Liga Premier dengan gol Kobbie Mainoo di menit 97 memastikan 3 poin buat Setan Merah di Stadion Wolverhampton. Usai laga, gelandang berusia 18 tahun itu mendapatkan pujian dari seniornya Bruno Fernandes atas performa apik yang ia tunjukkan selama pertandingan. Saya sudah melihat dia bermain di tim U18 dan saya mengatakan beberapa tahun lalu tanpa tahu apakah dia akan bermain untuk tim utama. Dia merupakan talenta besar, ucap Bruno kepada TNT Sport. Armando Broja telah menjadi bahan perbincangan di bursa transfer Januari ini dan Wolverhampton terlihat sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Chelsea menolak pendekatan mereka awal pekan ini dan Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan di akhir batas waktu kini telah mencapai dengan tetangga mereka di London Barat. Fulham akan mengontrak Broja dengan status pinjaman selama 6 bulan dengan biaya 4 juta euro.
Real Madrid sukses meraih kemenangan 2-0 atas Getafe pada lanjutan La Liga. Akan tetapi, para penggemar tuan rumah melakukan protes terhadap ucapan Jude Bellingham kepada Mason Greenwood selama pertandingan. Di babak kedua, Bellingham melakukan tackle kepada Greenwood dan ketika kamera menyorot ke arah gelandang Inggris tersebut, Bellingham diyakini melontarkan hinaan pemerkosaan kepada penyerang Getafe itu. Jurnalis Spanyol El Larguero melaporkan bahwa Getafe telah meminta kepada penanggung jawab La Liga yang hadir di laga tersebut sebagai ucapan penghinaan Bellingham kepada Greenwood dimasukkan dalam laporan dalam pertandingan. Antonio Rudiger terpaksa ditarik keluar di awal babak kedua setelah mengalami cedera di akhir paruh pertama saat Real Madrid menang 2-0 atas Getafe pada lanjutan La Liga. Dia terlihat bertabrakan dengan Mason Greenwood dan setelah itu mendapatkan perawatan. Manajer Carlo Ancelotti mengaku khawatir itu adalah cedera serius, tetapi berharap sang bek bisa pulih dan tampil di laga melawan Atletico Madrid. Cederanya Rudiger jelas menjadi pukulan buat Los Blancos setelah Eder Militao dan David Alaba mengalami cedera ACL. Menepinya Rudiger akan menjadi semakin memperburuk situasi lini belakang Madrid yang hanya menyisakan Nacho Fernandes. Bahkan di laga melawan Getafe, Tchouaméni terpaksa dimainkan sebagai bek tengah untuk menggantikan Rudiger. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos memberikan tribut untuk manajer Liverpool Jurgen Klopp yang akan meninggalkan Anfield di penghujung musim mendatang. Baginya, pelatih flamboyan satu itu sudah menjadi legenda bagi sepak bola Jerman, Inggris, dan khususnya Liverpool. Kroos yakin Klopp bisa dengan mudah menemukan tim top berikutnya ketika dia meletakkan jabatannya di klub Merseyside. Kroos mengatakan, "Selamat kepada tim manapun yang berhasil mendatangkan Klopp," tutur Kroos dalam podcastnya. Juventus sukses mendatangkan salah satu proyek terbaik Boca Juniors, Francisco Barrido. Di Argentina, pemain satu ini dianggap bakat punya masa depan cerah mengingat bakat besar yang ditontonkan sejauh ini. Saat ini, Barrido baru berusia 15 tahun. Penampilan Barrido mencuri perhatian di jenjang tim muda klub top Argentina tersebut. Barrido kerap disama-samakan dengan ex-pilar Juve yang kini membintang bersama AS Roma Paulo Dybala. Dia dijuluki Zoya baru di Argentina. Juventus bergerak cepat mengamankan jasa Barrido di bursa transfer musim dingin ini setelah mengetahui Barcelona juga diam-diam mengamati pergerakan sang pemain sejak dia berusia 9 tahun.